Pemirsa, belakangan militer Iran telah melakukan serangan balasan atas tindakan Israel yang menyerang fasilitas nuklir dan basis militer Iran. Aksi saling serang antara kedua negara ini pun masih terus berlangsung meski belum dalam intensitas yang tinggi. Menteri Pertahanan Israel telah memperingatkan Iran akan mendapatkan pukulan yang keras jika terus melakukan serangan. Sedangkan menurut Iran, serangan ini baru babak awal dari sebuah serangan yang besar. Akan seperti apa peperangan antara Iran dan Israel ke depannya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Ya, selamat malam Bang Faisal. Mbak. Ya, Bang Faisal, ini melihat serangan dari Israel ke Iran, kemudian ini baru saja Iran juga melakukan serangan balik ke Israel ya Bang ya. Ini sebenarnya apa sih Bang latar belakang dari penyerangan Israel ke Iran beberapa waktu lalu? Ini pertama kita harus lihat dari dua sisi. Dari sisi Israel itu sendiri, serangan yang dilakukan oleh Israel ke Iran pada Jumat dini hari itu adalah sebuah penghinaan terbesar ketiga yang dilakukan Israel terhadap Iran. Penghinaan pertama itu ketika tamu negara pemimpin Hamas Ismail Haniyeh juga tewas di ibu kota Teheran, itu bulan Juli, 30 Juli. Kemudian penghinaan selanjutnya adalah sekutu utama Iran yang merupakan kelompok proksinya Iran yaitu Hizbullah. Itu sekretaris jenderalnya Hasan Nasrallah tewas pada 27 September tahun lalu. Haniyeh juga tahun lalu. Nah, itu kan selama dengan dua penghinaan itu sendiri itu Iran tidak melakukan apa-apa untuk membalas. Nah, ini penghinaan terbesar terjadi kemarin Jumat dini hari. Sampai yang tewas itu 6 komandan senior termasuk Panglima TNI-nya Iran yaitu Jenderal Muhammad Bagheri, terus Komandan Garda IRGC. Itu satu dari sisi Israel. Kemudian dua dari sisi Israel juga ini bisa dilihat dari Netanyahu ingin menghindari tekanan politik dari dalam negeri. Dia kan juga ada masalah kasus korupsi, kemudian juga perang di Gaza juga Israel juga sudah mentok. Sampai sekarang tidak bisa mengalahkan Hamas, kemudian juga ada tekanan dari masyarakat Israel untuk membebaskan tawanan, sisanya masih sekitar 30-an. Artinya, terus kemudian di Libanon juga sudah ada gencatan senjata, walaupun Israel terus menyerang. Nah, Netanyahu perlu palagan baru untuk mempertahankan karir politiknya sebagai Perdana Menteri. Nah, dari sisi Iran bisa kita lihat, tadi saya sudah bilang, ini penghinaan terbesar. Nah, kalau sudah dihina kan artinya yang dihina ini bukan hanya kredibilitas rezim mullah di Iran yang berkuasa sejak 1979. Yang dihina ini adalah bangsa Iran. Jadi penghinaan ini bukan hanya buat rezim mullah yang berkuasa, tapi juga penghinaan buat bangsa Iran. Jadi itu artinya harus dibalas dan dibalasnya harusnya lebih keras. Jadi ini yang sedang dilakukan Iran membalas itu sendiri itu adalah membalas penghinaan yang terhadap rezim, mengganggu kredibilitas rezim, membalas penghinaan terhadap harga diri bangsa Iran. Jadi bagaimana menjaga kredibilitas rezim dan menjaga harga diri bangsa Iran. Yang ketiga ini bisa dilihat dari bahwa Iranlah satu-satunya menjadi aktor yang bisa memberikan sanksi keras terhadap Israel yang biasa melanggar hukum internasional, bahkan sudah dari awal Oktober 2023 melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, genosida, dan dunia cuma diam. Liga Arab tidak bisa apa-apa, Oki tidak berdaya, PBB juga impoten. Nah, ini tiga pesan itu yang ingin disampaikan Iran. Oke, Bang, berarti ini untuk penyerangan Israel terhadap Iran ini kan seperti sudah terstrategi gitu ya untuk ke tokoh-tokoh yang berada di Iran. Sebenarnya apa sih Bang motif di balik tersebut? Apakah ada unsur ekonomi kah atau motif lainnya mungkin? Sebenarnya kenapa akhirnya dalam serangan, itu kan serangan berlangsung setengah jam. Melibatkan 200 jet tempur, menembakkan 300 bom, 100 target termasuk tadi komandan senior, perwira sama petinggi sipil. Ini sebenarnya Iran Mossad itu sudah berhasil membobol, sudah beroperasi di wilayah Iran. Ini sudah beroperasi sejak kalau datanya itu 2010. Jadi waktu dalam 2015 ketika saya nulis tentang lika-liku Mossad di Teheran, itu dalam 2 tahun mereka bisa membunuh 5 ilmuwan nuklir Iran. Nah, kemudian juga kita tahu yaitu tadi kasus Ismail Haniyeh. Itu pasti ada unsur Mossad. Tamu negara bisa tahu di mana kamarnya, apartemen di gedung di pusat yang fasilitas milik Garda Revolusi bisa bobol. Kemudian juga 2020 itu November 2020 Mossad berhasil membunuh kepala program nuklir Iran namanya Muhsin Farizadeh.
Nah, setahun kemudian mereka membunuh di jalanan di Teheran. Ini semua di Teheran ini yang terjadi. Membunuh pemimpin Al-Qaeda, itu namanya Abu Muhammad Al-Masri. Dia lagi boncengan motor dengan anak perempuannya. Itu. Nah, itu artinya Mossad sudah bekerja sama. Makanya kenapa akhirnya bisa Panglima TNI, Komandan Garda Revolusi, terus juga penasehat keamanan nasional Samkhani, Ali Samkhani, ada 6 komandan senior dan 9 imam nuklir bisa tewas, itu karena Mossad sudah mengikuti mereka berbulan-bulan. Itu Netanyahu akui, persiapan operasi ini sudah berlangsung berbulan-bulan, dan keluar surat perintah penangkapannya, serangan itu diluncurkan dari Israel. Jadi Mossad sudah melakukan operasi sabotase di dalam Iran. Nah, itu keluarnya itu perintahnya Senin untuk melancarkan serangan, meluncurkan jet tempur, menerjunkan jet tempur. Dan ini motifnya ya tentu saja ya tadi seperti saya bilang, pertama ingin menghancurkan program nuklir Iran, karena Israel dengan Amerika selalu curiga bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Padahal Iran berkali-kali menegaskan program nuklir mereka untuk kepentingan sipil, artinya untuk energi dan kesehatan. Ini sebenarnya tudingan ini sama aja menampar muka mereka sendiri. Kita tahu Amerika sudah memiliki senjata nuklir, Israel sudah memiliki senjata nuklir. Bahkan Amerika sudah menggunakan senjata nuklir. Harusnya Amerika sebenarnya yang pantas dikenai sanksi. Karena kan dia sudah menjatuhkan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Itu membunuh ratusan ribu orang dan sampai sekarang tidak pernah kena sanksi. Jadi aneh ketika menuduh negara lain, tapi dia sendiri lupa dia pernah melakukan kejahatan dengan senjata nuklir yang dia telah miliki. Ya, oke. Bang Faisal, ini untuk pelancaran, untuk meluncurkan serangan ini ya dari Israel ke Iran, mungkin sudah ada beberapa garda revolusi Iran yang juga lumpuh gitu ya. Apakah ini kekuatan Iran bisa dibilang sudah mulai rapuh setelah gugurnya para garda revolusi Iran ini? Enggak, setelah itu kan langsung dalam waktu sehari Ali Khamenei menunjuk Panglima TNI baru. Itu namanya Abdurrahim Al-Musawi. Kemudian juga menunjuk Komandan Garda Revolusi Islam yang baru, yaitu namanya Muhammad Pakpur. Jadi istilahnya ini perbedaannya begini, Hizbullah, Hamas itu sebuah milisi. Itu saja Israel keteteran kan, terpojok. Sampai sekarang sama Hamas nggak pernah menang, 3 tujuannya nggak ada yang tercapai. Ini lawannya Iran, beda, sebuah negara secara struktur lebih rapi, lebih kuat, terus juga secara anggaran, istilahnya sistem juga bagus. Jadi ya kita lihat malah balasannya kan kita lihat Tel Aviv porak-poranda. Cuma memang ada sensor yang kuat militer Israel. Jadi pangkalan militer Talnuf, Nevatim, Hadzarim itu sebenarnya kena. Cuma kan sensor militernya kuat. Jadi saya dapat pengumumannya dari juru bicara IDF bahwa dilarang siapapun merekam atau memfoto target-target yang kena, target militer yang kena oleh peluru kendali Iran. Kenapa itu tujuan gitu? Karena pertama untuk mengurangi ketakutan. Ini kan rakyat Israel udah takut sejak awal Oktober 2023. Hamas bisa nyerang, sampai sekarang Israel juga nggak bisa. Ini Iran ternyata bisa memporak-porandakan. Terakhir kan Haifa kan, Haifa tadi dini hari itu kan, tadi pagi. Jadi memang ya kelihatannya cuma Tel Aviv. Tapi padahal pangkalan militer, markas militer itu udah jadi kena hantaman peluru kendali Israel. Oke, Bang Faisal, ini apakah bisa dikatakan bahwa intelijen Iran ini kecolongan? Tapi sebelum dijawab, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Ya pemirsa, kami akan melanjutkan dialog dengan Bang Faisal Assegaf selaku pengamat Timur Tengah mengenai serangan Iran dan juga Israel yang juga saling berbalas ya. Bang, ini melanjutkan tadi dialog di segmen sebelumnya. Ini jika kita lihat serangan Iran ini mungkin lebih banyak mengenai warga sipil dibandingkan Israel pada saat menyerang Iran yang menyerang garda-garda Iran gitu. Apakah ini bisa dikatakan bahwa intelijen Iran ini dibilang lemah? Kalau dibilang lemah, memang lemah. Itu pernah diakui oleh mantan Presiden Mahmud Ahmadinejad bahwa memang petinggi militer, petinggi intelijen Iran itu memang ada yang disusupi oleh Mossad. Nah, makanya kan
sabotase yang dilakukan Mossad itu di Iran, mereka udah beroperasi tentang program nuklir, sabotase terhadap program nuklir dari 2010. Ya fasilitas nuklir ada yang meledak seperti di Isfahan, Natanz itu beberapa reaktor di arah. Terus kemudian ilmuwan nuklir terbunuh. Puncaknya itu kan Netanyahu pernah mengumumkan 2018 bahwa kita berhasil mencuri ribuan dokumen berisi program nuklir Iran. Nah kemarin kan sebelum serangan ini Iran juga ngumumin hal yang sama. Mereka kan juga melakukan kontra intelijen bahwa mereka sudah berhasil mendapatkan dokumen rahasia berisi program nuklir dan fasilitas nuklir Israel. Nah artinya terus kemudian Israel melakukan serangan istilahnya semacam serangan preemptif. Wah ini udah bahaya nih, udah dapat istilahnya. Nah tapi kan kalau dilihat kok yang karena ternyata cuma Tel Aviv sipil, mana fasilitas militer. Nah itu IDF dari awal itu memang melakukan sensor, dilarang merekam atau memfoto. Padahal kena tiga pangkalan udara, 3 pangkalan militer Israel itu kena. Nevatim itu di selatan, terus Hatzarim, terus Talnov itu kena semua. Cuma ya itu tadi, kenapa mereka harus melakukan sensor militer? Karena begini, jadi kalau kita lihat, walaupun baru 2 hari perang, sebenarnya Iran tuh udah menang, udah menang. Kenapa menang? Itu pertama, alasan yang pertama. Iran ini adalah negara yang sudah dikenai sanksi oleh Amerika sejak 1979. Sanksi ekonomi, sanksi politik, dan militer. Artinya mereka harus memenuhi semua kebutuhannya sendiri untuk bagaimana menjaga kedaulatan negaranya. Ya termasuk produksi persenjataan, rudal, terus drone semacamnya, peluru kendali yang sekarang dipakai itu kan mereka produksi ya istilahnya produksi dalam negeri lah, mandiri. Nah ternyata bisa mengagetkan semua orang. Tel Aviv kena, porak-poranda, Haifa kena, terus fasilitas militer kena walaupun itu disensor. Itu satu kemenangannya. Yang kedua, kenapa kita bisa disebut Iran itu udah menang dalam perang baru jalan hari ketiga ini? Iran itu perang sendirian. Israel baru 2 hari udah minta bantuan Amerika. Jangan lupa sebelum melakukan serangan, Israel melakukan serangan 13 Juni dini hari itu, Jumat dini hari itu Amerika sudah mengirimkan 300 peluru kendali Hellfire. Hellfire RX-9 itu peluru kendali tepat sasaran yang tidak menimbulkan ledakan yang menimbulkan dampak yang besar. Nah itu biasanya untuk melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh kunci. Saya kira itu yang dilakukan selain dengan menggunakan drone bunuh diri. Jadi itulah maka kenapa saya sebut ya Iran sudah menang. Karena ya itu tadi mereka mampu memberikan balasan setimpal walaupun mereka sudah dikenai sanksi. Yang kedua mereka berperang sendirian. Jadi mereka beda dengan Israel dibantu, ya, Perancis juga sudah nyatakan nggak ada bantuan ya, sama seperti Hamas juga udah menang karena Israel kan dibantu Amerika, dibantu Eropa, tapi ternyata nggak bisa mengalahkan Hamas dari awal. Ya. Baik, kalau untuk Aerodov sendiri, Bang, ini kan juga mengenai Iran gitu kan, ini bagaimana pendapatnya, Bang? Yang apa? Masalah Aerodov yang tembus misil ya. Iya. Ya itu kan yang dipakai itu kan Iran memakai peluru kendali hipersonik. Jadi kita lihat kan yang di Tel Aviv jatuh itu kalau nggak salah ada 6, terus di Haifa juga beberapa. Itu yang kita bisa lihat dari kamera warga sipil lah. Ya, itu yang ketahuan. Pangkalan militer kan semua disensor seperti itu. Ya memang ya itu tadi kekuatan militer. Jadi kalau kita lihat Iran dengan Israel ini setara dari persenjataan konvensional ya. Kalau dari nuklir ya saya yakin juga Iran tuh mungkin udah punya, makanya ketika Iran bilang kita sudah punya program rahasia nuklir Israel mencuri ya, Israel juga ketakutan, wah ini kayak udah daripada keduluan Iran yang nyerang mendingan Israel yang nyerang, apalagi informasi intelijennya udah akurat. Jadi kan kenapa itu 6 komandan seniornya Iran itu bisa tewas, mereka itu sudah diikuti Mossad berbulan-bulan. Jadi rata-rata petinggi militer dan politik Iran itu tinggalnya itu di daerah utara Teheran, merupakan daerah elit. Jadi banyak pejabat, baik pejabat militer maupun pejabat sipil. Nah itu daerah yang memang kawasannya itu ya pengamanannya sangat ketat lah. Ring 1 kayak kita di sini kan daerah Menteng, daerah dan semacam itu. Nah ini kan butuh emang intelijen. Ya itu tadi ada kebocoran intelijen, ada pembobolan intelijen. Mossad bisa bermain di sana dan itu juga sudah diakui oleh Mossad. Mossad merilis video kan ada 2 anggotanya. Jadi memang bukan hanya orang Israel sendiri, di situ ada orang Iran juga yang bekerja sebagai informan. Makanya mereka bisa tahu di mana, bisa tepat tahu di mana sasaran di saat
jam waktu melakukan serangan, ya karena bisa tepat tewas. Panglima TNI bisa tewas gitu loh. Iya. Oke. Bang, ini jika tadi kita mendengar jawaban Bang Faisal gitu ya mengenai posisi Amerika, emang sampai saat ini sejauh apa kontribusi Amerika dan juga posisi Amerika terhadap sebagai backingan Israel? Ya, kontribusinya sangat besar. Dari awal berdirinya Israel itu, Amerika itu menjadi negara pertama yang mengakui berdirinya Israel, bukan kemerdekaan ya. Karena mereka nggak melawan penjajah, mereka ngerebut malah menjajah. Itu dalam waktu 11 menit, Presiden Harry S. Truman itu memberikan pengakuan ketika David Ben Gurion mendeklarasikan berdirinya Israel 14 Mei 1948. Kemudian juga Amerika memberikan backup, yaitu tadi Israel itu udah punya program nuklir itu sejak 60-an. 60-an kalau tidak salah Perancis membantu itu, terus Amerika juga ikut membantu, mendukung dan melindungi dari sanksi, kan pernah ada beberapa negara waktu tahun itu. Saya pernah mewawancarai teknisi nuklir Israel, itu namanya Mordechai Vanunu. Dia membocorkan program nuklir Israel ke dunia internasional melalui wawancara khusus dengan The Sunday Times. Makanya dia akhirnya dipenjara, sekarang ini hidup tahanan kota. Saya pernah wawancara dia selepas dari penjara 2004. Ya, dia bilang waktu itu, ini 2004, bahwa Israel sudah punya 200 bom nuklir. Bayangkan, 200 bom nuklir, dan tidak pernah ada bisa, kalau memang mau jujur, Iran tuh kalau dibilang ya boleh jujur, dia mengizinkan tim inspeksi dari Badan Tenaga Atom Internasional untuk datang cek nih fasilitas nuklir saya. Tapi kan belum pernah Israel memberikan izin serupa bagi Badan Tenaga Atom Internasional, ya ayo datang cek, kan nggak ada. Ya itu tadi, karena mereka itu ya apa yang dilakukan Amerika standar ganda. Ketika sekutu istimewanya boleh punya nuklir, negara lain nggak boleh punya nuklir. Itu kan aneh itu sendiri. Terus juga kemudian Amerika juga memberikan dukungan politik, ekonomi, militer, yaitu mengirim persenjataan selama perang Gaza juga. Terus memveto resolusi-resolusi yang memojokkan Israel. Terakhir kan di Dewan Keamanan resolusi untuk gencatan senjata. Jadi emang Amerika memberikan full support. Jadi kalau retorikanya Trump bilang kan terakhir dia bilang dia ingin hentikan perang Iran Israel, tapi saya kira itu sudah terlambat. Nah, seruan-seruan dunia internasional agar kedua pihak meredakan ketegangan itu kan sebenarnya seruan klise. Masa orang sudah pemimpin angkatan bersenjata tewas, komandan seniornya pada tewas, terus istilahnya udah hancur fasilitas-fasilitas penting, disuruh diam, itu kan ya klise aja, seruan klise lah. Ya itu udah susah lah untuk dihentikan. Kalau orang mandi nih sekarang Iran sama Israel udah basah lah, udah tanggung seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Faisal Assegaf atas waktunya dan juga kesediaannya untuk berdialog di Kabar Utama Malam. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak.